teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas networking model. Apa itu networking model? Networking model merupakan sebuah konsep dasar dalam dunia jaringan komputer yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses komunikasi data terjadi antar perangkat. Model ini tidak berbentuk perangkat keras maupun perangkat lunak, melainkan berupa kerangka kerja konseptual yang berfungsi sebagai panduan agar proses pengiriman dan penerimaan data dapat berjalan secara terstruktur, konsisten, dan dapat dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan jaringan. Pada awalnya, perkembangan jaringan komputer belum terdapat standar komunikasi yang bersifat universal. Setiap vendor atau produsen perangkat jaringan mengembangkan sistem komunikasi masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Akibatnya, perangkat yang dibuat oleh satu vendor seringkali tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat dari vendor lain. Kondisi ini menyebabkan pembangunan jaringan berskala besar menjadi sulit dan tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah model standar yang dapat menyatukan berbagai perbedaan tersebut agar komunikasi jaringan menjadi lebih kompatibel dan efisien. Perkembangan standar jaringan untuk mengatasi perbedaan antar vendor, International Organization for Standardization (ISO) pada tahun 1984 memperkenalkan sebuah standar yang dikenal sebagai OSI model. Model ini menjadi acuan dalam memahami proses komunikasi data pada jaringan komputer secara sistematis. OSI model berfungsi sebagai kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana komunikasi data terjadi dalam jaringan secara bertahap. Model ini tidak bergantung pada vendor tertentu sehingga dapat digunakan secara universal. Kita lihat di sini perbedaan sebelum kita mengenal networking model. Ini sangat tidak beraturan. Ada application terlebih dahulu, ada encryption terlebih dahulu, benar-benar tidak tersusun rapi. Selain karena setiap vendor berbeda aturan, itu akan membuat berantakan, bisa membuat tabrakan data dan lain-lainnya. Dan setelah adanya networking model, sudah tersusun rapi. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Ini adalah perbedaan sebelum adanya networking model, dan ini setelah adanya networking model. Jadi memudahkan kita karena setiap vendor sudah memiliki standar atau aturan yang sama, dan juga memudahkan kita untuk belajar. Jadi tersusun rapi dan mudah dimengerti. Networking model ada dua, yaitu TCP yang lebih banyak digunakan dalam implementasi jaringan modern karena sederhana dan efisien. Lalu ada OSI model. Apa itu OSI model? OSI model adalah Open System Interconnection. OSI model yang lebih sering digunakan sebagai alat pembelajaran karena strukturnya lengkap dan terperinci. Tapi yang lebih sering digunakan adalah TCP ini. Sedangkan OSI model lebih sering digunakan sebagai alat pembelajaran saja karena strukturnya lengkap. Lalu, ada penjelasan OSI model. OSI model membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan yang saling berurutan, dimulai dari lapisan fisik hingga lapisan aplikasi. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman, pengembangan, serta troubleshooting jaringan dengan standar komunikasi yang konsisten. Setiap lapisan memiliki peran khusus dan tidak saling tumpang tindih. Pembagian ini mempermudah pengembangan dan administrator jaringan dalam memahami, merancang, serta memperbaiki jaringan ketika terjadi gangguan, karena masalah dapat dilacak berdasarkan lapisan tertentu. Kalau sebelumnya kita membahas OSI model, di video kali ini kita akan membahas yang namanya TCP/IP. TCP/IP model merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Model ini menjadi fondasi utama dari jaringan internet modern. TCP/IP dirancang dengan pendekatan yang lebih sederhana dibandingkan OSI model. Karena hanya terdiri dari 4 lapisan, model ini menghubungkan beberapa fungsi OSI ke dalam lapisan yang lebih luas sehingga lebih efisien untuk diterapkan dalam komunikasi jaringan yang nyata. Cara kerjanya yaitu dalam jaringan TCP/IP, data yang akan dikirim tidak langsung dikirim dalam satu bagian besar. Data tersebut terlebih dahulu dipecah menjadi paket-paket kecil. Setiap paket memiliki informasi alamat tujuan sehingga dapat dikirim melalui jalur-jalur yang berbeda. Router berperan penting dalam menentukan rute terbaik bagi setiap paket.
Setelah semua paket sampai ke tujuan, TCP/IP akan menyusun kembali hingga membentuk data atau file yang utuh dan dapat digunakan oleh penerima. Nah, contohnya seperti ini. Ada pengirim dan ada penerima. Nah, pengirim ini akan mengirimkan data ke paket data ke penerima. Nah, karena router menjadi berperan penting dalam menentukan rute, nah jadi paket data akan dikirimkan ke penerima. Nah, tapi tidak langsung diterima begitu saja. Ada yang namanya proses penyaringan atau tidak langsung dikirimkan. Yaitu ada proses keamanannya terlebih dahulu atau keamanannya terlebih dahulu baru bisa diterima oleh si penerima. Nah, kita akan membahas layer-layer di TCP/IP dari gabungan OSI. Nah, jika di OSI ini ada 7 layer atau 7 lapisan, di TCP/IP ini ada yang 4 lapisan dan juga ada yang TCP/IP 5 layer. Nah, kita akan lihat dari OSI dulu. Nah, di OSI yaitu ada Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application. Nah, tapi jika di TCP/IP yang 4 layer ini cuma ada link, internet, transport, dan application. Nah, jika yang di 5 layer ini ada physical, data link, network, transport, dan application. Nah, di TCP/IP 4 layer ini application, presentation, dan session diringkas menjadi satu. Nah, tapi untuk transport dan network tetap sama. Nah, juga data link dan physical diringkas lagi menjadi satu, jadi link saja. Nah, tapi di TCP/IP 5 layer ini sama saja, application, presentation, session diringkas menjadi satu, jadi application. Nah, tapi untuk transport dan network itu masih tetap sama. Nah, begitu pula dengan physical dan data link tetap sama, tidak diringkas. Nah, perbedaan di antara OSI dan TCP/IP ini adalah jika OSI ini tidak diringkas, jadi 7 layer. Nah, tapi jika di TCP/IP ini diringkas menjadi ada yang 4 layer dan ada yang 5 layer. Nah, yang tadinya seharusnya kita melewati 7 tahapan jika menggunakan OSI, tapi jika menggunakan TCP/IP kita hanya cukup menjalani atau melewati 4 atau 5 tahapan saja. Nah, jadi itu TCP/IP. Jadi, TCP/IP dari definisi, fungsi, dan manfaat sama saja, tapi yang membedakan hanyalah di TCP/IP ini menjadi satu ringkasan atau suatu ringkasan. Di video kali ini kita akan membahas struktur TCP/IP. Di sini kita akan membahas struktur TCP/IP. Pertama yaitu ada application layer. Nah, atau yang paling atas yaitu gabungan 3 layer dari OSI mode layer. Jadi, application layer ini untuk apa sih? Nah, application layer melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, protokolnya ada HTTP, VTP, SMTP, dan lainnya. Nah, jika teman-teman biasanya browsing di internet, nah itu merupakan communication atau implementasi dari TCP/IP layer. Nah, di sini bisa kalian lihat ada user, browser, dan web server. Nah, misalnya kita mengetik sebuah link, kita akan sampai ke browser. Nah, dari user kita akan sampai ke browser. Nah, dari browser ini dia akan mentranslatekan URL menjadi HTTP request. Lalu dari HTTP request setelah membuat HTTP request, dia akan ke web server. Nah, server ini adalah suatu divisi atau bagian dalam dunia komputer. Dia itu mengatur domain. Dia akan masuk ke browser lalu ke web server. Nah, di sini ke user, browser, web server. Dia akan menyaring informasi atau mencarikan informasi. Jadi misalnya dari google.com lalu mentranslatekan ke browser. Nah, untuk membuat HTTP request, setelah itu dia akan ke web server, mengirimkan ke web server untuk merequest. Nah, setelah dia mengetahui apa yang akan dia cari, maka dia akan mengirimkan kembali
telepon, browser, ke webpack. Nah, lalu baru di screen. Singkatnya seperti ini, kita akan langsung mencobanya. Misalnya, kita akan mencari domain ciscoacademy.com. Di sini sudah terlihat. Nah, di sini bisa terlihat not secure. Jadi ketika mengakses di browser itu akan mengirimkan HTTP itu ke web server. Lalu web server akan membalas dengan not secure, berarti tidak aman. Jadi ketika kita mencari suatu hal yang ingin kita ketahui, ada beberapa web server yang tidak dikhususkan untuk publik. Sini ada tulisan not secure. Nah, misalnya kalau kita ingin lanjut seperti ini, kita meng-search situs yang tidak aman atau tidak dipublikasikan oleh perusahaannya, pasti akan seperti ini. Nah, lalu kita akan search YouTube. Di sini bisa kita lihat perbedaan perusahaan yang mempublikasikan situsnya yang publik, dia akan langsung masuk ke YouTube-nya. Beda halnya dengan domain yang tidak untuk publik, sifatnya yang memang hanya bisa diakses oleh beberapa orang dan tidak secure, memang oleh perusahaan itu sendiri dibuat untuk private. Jadi kedepannya ketika kita akan mengakses sebuah domain, pastikan aman. Jadi sesuai perusahaan web server yang dikelolanya. Jadi jangan khawatir ketika mencari domain ini yang keluarnya ini. Tapi kalau YouTube tidak, itu tergantung kembali kepada pengelolanya. Dari application itu hanya untuk mengirimkan URL lalu ditranslate ke browser, lalu dikembalikan lagi ke web server. Jadi tergantung dari web server apakah dia akan menerima atau tidak. Nah, jadi web server itu tergantung pengelolanya. Nah, ketika di sini sudah berhasil memberi status kodenya lalu memberikan webpack, datanya berhasil memberi status kodenya lalu memberikan webpack datanya, baru kita bisa masuk ke application yang kita inginkan. Itu gunanya untuk application layer, yaitu request. Untuk application layer yaitu melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, jadi memang awal ketika mencari domain itu yaitu HTTP, VTP, SMTP dan lain-lain itu menggunakan struktur application layer terlebih dahulu. Nah, sekian untuk application layer. Terima kasih. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke lapisan transport layer. Nah, kalau transport ini gunanya untuk apa sih? Nah, transport layer gunanya untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya yaitu ada TCP dan UDP. Nah, jadi kalau transport layer ini dibagi dua lagi, yaitu TCP dan UDP. Kalau kita lihat kemarin di sini ada HTTP. Ketika kita masuk ke sebuah URL, dia akan ke setelan application. Nah, setelah ke setelan application ke transport. Nah, ke transport ini menentukan setelah ke transport, mereka akan menentukan masuk ke TCP atau ke UDP. Nah, perbedaannya itu apa sih antara TCP dan UDP? Nah, kalau untuk TCP, perbedaannya adalah TCP itu adalah Transmission Control Protocol. Nah, perbedaannya adalah TCP menggunakan koneksi internet. Nah, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya atau minusnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, lalu jika UDP itu adalah User Datagram Protocol. Nah, jika UDP tidak berbasis koneksi, tanda mengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya atau
plusnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Jadi perbedaan antara TCP dan UDP, jika TCP menggunakan internet tapi UDP ini tidak berbasis internet, dan kalau TCP dikirim secara berurutan sehingga mencegah data yang hilang, seperti dia memiliki sepengecekan data berbeda dengan UDP. UDP tidak mengoreksi kesalahan. Nah, bisa kita lihat UDP tidak mengoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paket atau data hilang. Nah, tapi jika TCP dia lebih aman atau lebih secure, apakah datanya lengkap atau tidak. Tapi minusnya adalah terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, kalau UDP itu tidak memeriksa, jadi dia bisa lebih cepat. Jadi ada plus minusnya antara TCP dan UDP. TCP dia mengoreksi apa datanya, ada yang macet sehingga sedikit sekali ada data yang hilang, bahkan tidak ada kemungkinan data yang akan hilang. Tapi UDP dia tidak peduli jika ada data yang hilang. Yang penting itu beres jika UDP. Jadi perbandingannya adalah ada plus dan ada minusnya juga. Nah, lalu di sini kita akan membahas fungsi utama TCP/IP model. Nah, TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model, dengan fungsi utama: 1. Menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. 2. Mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Ketiga, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Jadi intinya kita sudah membahas application dan transport layer. Nah, sekian untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas lapisan ketiga TCP/IP, yaitu network layer. Nah, apa itu network layer? Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, kalau di application kemarin yang ini, ada beberapa protokol, yaitu HTTP, FTP, MCTP, dan lainnya. Dan juga di transport layer ada 2 protokol, yaitu TCP/IP dan UDP. Tapi jika di network layer ini hanya memiliki 1 protokol, yaitu IP address. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP address. Nah, IP menyediakan 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, jadi setiap komputer harus memiliki IP yang unik dan berbeda. Dipastikan tidak akan adanya tabrakan data. Nah, apa sih pemilihan jalur terbaik? Nah, kalau kita jalur routing ini, misalnya PC ini. Nah, misalnya dari PC 7 ke PC 0. Nah, misalkan melewati beberapa router, yaitu misalkan dari router sini ke sini, ke sini ke sini, jalur yang pertama. Atau bisa juga dari router ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kita sudah melewati 6 router. Nah, fungsi dari routing ini dia memiliki peran untuk menghubungkan antara PC 7 dan PC 0 dengan rute tercepat. Bisa saja dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Tapi itu tidak efisien atau jalur itu tidak tercepat. Jadi routing ini dia akan menentukan jalur tercepat untuk dia bisa sampai ke paket atau jalur tujuannya. Nah, misalnya kita akan pergi ke Bandung dan kita membuka Google Maps yang ada di HP kita. Nah, kita mencari. Nah, Google Maps itu akan memberikan rute tercepat dan rute terbaik untuk kita sampai ke tempat tujuan kita, yaitu Bandung. Nah, sama halnya network layer itu memberikan rute terbaik dan tercepat agar paket kita bisa sampai dengan efisien dan cepat. Nah, segitunya ini kita akan membahas mengenai data link dan physical layer. Di sini kalau teman-teman lihat
atau perhatikan kenapa sih data link dan physical layer disatukan? Nah, karena mereka adalah merupakan kesatuan yang saling bergantung satu sama lain. Nah, kita lihat di sini. Nah, data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Machine. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Nah, jika network layer menggunakan IP address, tapi di data link dan physical ini memakai MAC address, apakah sama dengan IP address? Tidak ya. Jadi MAC address adalah sebuah identitas secara detail, yaitu seperti MAC address itu namanya, dan IP address adalah alamatnya. Nah, namanya juga physical, jadi yang berhubungan langsung dari device yang kita gunakan, yaitu seperti kabel atau wireless, yaitu physical layer yang mendefinisikan. Nah, kalau kita lihat di transport layer ini, nah, kalau misalnya kita lihat di sini, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Nah, beda halnya jika di data link dan physical layer hanya mengidentifikasi saja. Nah, hanya mengidentifikasi saja error tapi tidak ada perbaikan. Nah, kalau physical adalah mendefinisikan secara jaringan alat fisik yang kita gunakan. Nah, sekian untuk video terakhir kali ini. Kita akan membahas encapsulation dan decapsulation. Jika sebelumnya ada application, transport, network layer, data link, dan physical, kali ini kita akan membahas encapsulation dan decapsulation. Nah, pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembungkusan paket yang diterima dari pengirim decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, pengirim dan penerima. Encapsulation adalah pemecahan paket data. Di sini ada application layer, transport layer, network layers, data link layer, dan physical layer. Nah, setelah dari physical layer, dia ini mentransmisikan dan mendefinisikan melalui sebuah bilangan biner, yaitu 1010. Nah, itu didefinisikan di physical layer lalu dikirimkan ke pengirim paket data, lalu akan ke physical layer, data link layer, networking layer, transport layer, dan application layer. Nah, setelah pemecahan paket data yang dilakukan, encapsulation, terjadilah penggabungan pemecahan paket data, yaitu decapsulation. Jadi, encapsulation dan decapsulation adalah metode atau hal yang terjadi ketika terjadinya pemecahan paket data untuk dibagi ke beberapa lapisan, lalu setelah itu digabungkan menjadi paket data yang utuh kembali, lalu diterima oleh pengirim. Jadi, kedua hal ini seperti pemecahan dan penggabungan ulang kembali. Jadi, kalau encapsulation itu adalah pemecahan paket data dan decapsulation adalah penggabungan data menjadi satu data yang utuh. Lalu di sini dalam encapsulation dan decapsulation ada yang namanya sender atau pengirim dan receiver penerima. Nah, kalau di dalam sender ini, ketika kita mengirimkan sebuah data utuh, nanti akan ada yang namanya proses TCP, lalu proses application, lalu networking, setelah itu TCP dan UDP. Penambahan header TCP, setelah itu dari data menambahkan IP dari network, setelah itu data TCP IP dan data link. Setelah itu physical receiver, dia akan menerima yang pertama ada data link, IP, TCP, data, dan data link. Lalu setelah itu dia akan membuang paket data link ketika masuk dalam network. Dia akan
hanya mengambil IP, TCP, dan data. Setelah dari network, dia akan transport di transport, dia hanya akan mengambil dari TCP dan data. Nah, dan terakhir application, dia hanya mengambil data. Jadi penerima melewati beberapa tahapan tadi, yaitu ada data, yaitu ada application, transport, network, dan data link, dan physical. Kalau physical itu adalah bentuk fisik, entah itu wireless maupun nirkabel yang menghubungkan antara dua jaringan dari physical ini, lalu ditransmisikan melalui bilangan biner dan dikirimkan lagi melalui pecahan data link. Lalu network dia akan membuang header dan ditransport hanya menerima TCP dan data. Lalu di application dia hanya menerima data. Jadi ketika melewati sebuah tahapan dari networking model TCP/IP, dia akan menambahkan header atau judul. Header itu seperti judul atau penanda bahwa data ini telah mengalami beberapa proses dan penerimaan antara pada TCP/IP. Di sini bisa kita lihat nama pesan pada TCP/IP. Nah, jadi pada TCP/IP ini memiliki sebuah nama dalam pengirim pesannya. Yang pertama ada segmen, yang kedua ada paket, dan ketiga ada frame. Nah, TCP dan data pada TCP ini ada data. Nah, pada segmen ada TCP dan data. Nah, lalu pada paket ada IP dan data. Lalu ada frame yaitu data. Dan perspectives on encapsulation and data. Nah, untuk segmen paket, frame, nama dan pesan pada TCP/IP. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa dimengerti dan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.